Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari mahasiswa Kesejahteraan Sosial UIN Jakarta ingin mempresentasikan tentang program preventif Nabza. Di sini kami terdiri Dandi Kusmayandi, M. Rizky Rinaldi, Satya Darmawan, dan saya sendiri M. Noval Pandega. Pertama, apa itu penjelasan narkoba? Menurut WHO, sebuah zat padat, cair maupun gas yang dimasukkan ke dalam tubuh yang dapat merubah fungsi dan struktur tubuh secara fisik maupun psikis dan tidak termasuk makanan, air, dan oksigen, di mana untuk mempertahankan fungsi tubuh normal. Dilanjut, kepanjangan dari narkoba. Narkoba kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan bahan zat atau adiktif. Kepanjangan dari nabza. Nabza itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menurunkan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penjelasan psikotropika, zat atau obat alamiah atau sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rizky Rinaldi, memaparkan materi tentang zat adiktif, yaitu di mana bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan baik psikologis atau fisik, yang di mana apabila dikonsumsi terus-menerus dapat menyebabkan ketergantungan yang sulit dihentikan dan berefek yang ingin menggunakan secara terus-menerus atau bisa dibilang kecanduan, misalnya seperti alkohol, rokok, atau obat-obat dan jenis narkotika lainnya. Ialah akibat menggunakan narkoba. Yang pertama, menjadi ketergantungan, yang dimana sesuatu orang yang telah mengkonsumsi narkoba tersebut sewaktu-waktu akan menjadi ketergantungan karena akibat kecanduan tersebut. Kemudian yang kedua, ada perubahan pada sel saraf otak. Tak perlu kita pungkiri ialah bahwa narkoba itu tidak baik buat kesehatan tubuh, yang dimana dapat merusak salah satu sel saraf otak tersebut. Kemudian yang ketiga, menurunnya daya ingat. Balik lagi ke pengertian nomor 2 seperti itu. Kemudian keempat, menjadi halusinasi. Rata-rata akibat menggunakan narkoba tersebut, sesuatu pengguna dapat menjadi halusinasi apapun itu. Kemudian yang kelima, kehilangan keseimbangan tubuh. Seperti kita ketahui, akibat menggunakan narkoba atau minum minuman keras dapat kehilangan keseimbangan atau dibilang tidak sadarkan diri, yang dimana akibat efek dari apa yang dia pakai atau apa yang dia minum, jenis narkoba tersebut. Kemudian keenam, penyakit jantung. Kemudian ketujuh, kesulitan tidur. Kemudian ke-8, lebih mudah dehidrasi. Dan ke-9, menyebabkan kematian, yang dimana walau orang menggunakan narkoba yang berkepanjangan, bahwasanya
sudah diprediksi oleh dokter dari contoh-contoh di atas seperti perubahan pada saraf otak, penyakit jantung, itu sudah divonis dari dokter sebagai seperti cepat mati atau hidupnya tidak lama. Nama saya Syatya Darmawan. Saya ingin melanjutkan dari pemateri sebelumnya yang bernama Rinaldi, bagaimana mengenali penyalahguna narkotika. Kalau secara fisik mungkin bisa dilihat seperti jalan sempoyongan, bicaranya agak-agak ngelantur, apatis, mengantuk, kebersihan dan kesehatan tidak terawat. Terus di area tangan mungkin banyak bekas suntikan atau kayak seperti sayatan kalau dia sudah sakau. Ditemukan alat bantu juga, penggunaan jarum, suntik bong di rumahnya mungkin. Nah, kalau dari tingkah lakunya, pola tidurnya berubah seperti pola tidur pada orang umumnya, tetapi dia yang terbaliknya, seperti kelelawar gitu deh. Suka berbohong dan mencuri, suka berbohong ini dan mencuri ya untuk menutupi kesalahan dia mencuri karena setiap itu dia harus membeli barangnya, kalau tidak dia sakau mungkin saat dia tidak menggunakannya. Terus sering mengurung diri di kamar mandi mungkin, menghindar bertemu keluarga, sering berpergian, menerima telepon atau didatangi orang tidak dikenal, membelanjakan uang secara tidak wajar. Nah, kalau dari emosinya bisa kita ketahuinya cukup mudah sih. Kalau dari emosi itu dia lebih emosional, lebih agresif, kayak tidak takut akan hal apapun gitu. Selanjutnya, apa sih tujuan seseorang untuk menggunakan narkoba? Banyak alasannya, tergantung setiap individu menggunakannya untuk apapun itu alasannya. Tetapi secara general, narkoba itu digunakan untuk mencari hal-hal yang menyenangkan, atau saat kita menggunakannya kan perasaan kita benar-benar senang, yang dimana sel endorfinnya itu keluar dan membuat mood dan perasaan kita tuh menjadi sangat senang. Selanjutnya, pengaruh narkoba terhadap kerja otak. Narkoba mempengaruhi cara kerja sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Otak adalah organ yang menerima atau memberi informasi. SSP mengendalikan beberapa fungsi tubuh, tek, darah, denyut jantung, nafas, sebagai ikut berpengaruh bila menggunakan. Otak mempunyai ribuan sel yang menerima pengaruh narkoba yang bisa berbeda pada tiap orang, sehingga bisa menghasilkan efek yang tidak sama pada setiap pengguna, seperti yang saya bilang sebelumnya. Dampak negatif. Kalau dampak pada individunya, individu ini seperti jadi antisosial ya, karena dia bawaannya selalu cemas, tidak tenang. Dia jadi antisosial, tidak bisa bergaul seperti orang pada umumnya. Kalau dampak sosialnya, kondisi keluarga, hubungannya jadi kurang harmonis, karena itu menyebab kurang nyamannya di dalam keluarga itu kalau ada anak pengguna narkoba ini, karena anak ini sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dandi Kusmayandi. Saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas oleh teman-teman saya, yaitu ada pembahasan upaya pencegahan premier, yaitu ada program preventif. Yang pertama, itu ada seminar edukasi anti narkoba untuk orang tua. Nah, ini sangat diperlukan sekali karena edukasi ini adalah salah satu cara untuk mencegah di kalangan anak buat tidak mendekati narkoba.
Yang kedua itu ada kampanye penyuluhan anti narkoba di sekolah-sekolah. Jadi kita setiap sekolah itu harus ada suatu campaign, gerakan untuk anti narkoba, agar siswa-siswa atau setiap sekolah-sekolah itu tidak ada yang terjerumus ke narkoba. Yang selanjutnya ada meningkatnya kewaspadaan masyarakat terhadap narkoba. Jadi biasanya di setiap RT RW, di setiap kelurahan atau dari program pemerintah itu harus sudah menyiapkan tingkat kewaspadaan setiap ke masyarakatnya, dan sudah ada banyaknya seperti poster-poster yang ada di jalan agar masyarakat itu waspada terhadap narkoba. Dan selanjutnya, terima kasih. Ini adalah presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.